Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini saya akan observasi Ibu ketika akan coaching ya. Iya. Saya akan menyampaikan rubrik penilaian coaching. Yang pertama, prinsip coaching yaitu menciptakan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, kompetensi inti dari coaching ini ada 3. Yang pertama, presence, yaitu hadir sepenuhnya ketika sedang coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif ketika coach berbicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya juga akan melihat ketika coaching Ibu menggunakan alur tirta atau tidak. Tirta itu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, yang terakhir, yang keempat tanggung jawab. Nah, itu yang rubrik yang akan dinilai. Ada beberapa pertanyaan ini, nggak apa-apa ya? Saya bertanya ya, Bu. Tidak apa-apa, Pak. Yang pertama, kompetensi coaching apa nih yang akan dikembangkan oleh Ibu? Saya ingin ada 2 ya Pak ya, yang saya inginkan itu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kompetensi inti mana yang spesifik yang akan dikembangkan oleh Ibu? Khususnya saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya Pak ya di situ. Oke, indikator ketercapaian tujuan pengembangan diri dari yang diinginkan apa? Saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot ya, terutama berdasarkan hasil saya mendengarkan ketika coaching berlangsung. Oke. Dengan siapa coachingnya Ibu? Saya mau mengadakan coachingnya dengan Pak Tubagus. Oh gitu. Oke, nanti tidak apa-apa ya, saya hadir di tengah-tengah ketika Ibu coaching. Tidak masalah Pak. Oke, terima kasih Ibu waktunya. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yanmar. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih ya Pak ya sudah datang nih. Kita ngobrol sebentar ya Pak ya, 10 sampai 15 menit lah ya Pak. Kira-kira nih topik apa nih yang ingin Bapak obrolkan kali ini? Begini Bu, saya merasa sedikit tertantang dan terbebani gitu Bu dengan berbagai apa yang ada di sekolah saya. Jadi berbagai tantangan yang ada di sekolah saya itu sekarang itu ada sedikit masalah. Gitu ya Pak. Memangnya kalau jadi kepala sekolah itu penuh dengan tantangan ya Pak. Betul Ibu. Tantangan apa nih yang ingin Bapak perbincangkan pada kali ini? Gini Bu, saya merasa kesulitan dalam mengelola tim ini Bu, terutama tim guru. Jadi ada beberapa yang kurang komunikasi dengan baik dan itu pun berdampak pada kualitas pengajaran yang ada di sekolah. Jadi Bapak ini ingin kita ini pembicaraan kali ini mengenai mengelola tim guru ya Pak ya? Betul Ibu. Kira-kira apa nih yang ingin Bapak inginkan nih dari perbincangan kita kali ini? Ya tentunya saya ingin mendapat solusi pencerahan dari Ibu, mungkin juga masukan dan saran dari permasalahan yang saya hadapi kali ini. Oh, jadi Bapak ingin mendapatkan solusi ya, saran ya Pak ya? Betul Ibu. Memang tim guru yang bagaimana nih yang Bapak harapkan? Jadi guru yang dapat berkolaborasi. Oh, kolaborasi. Iya. Tapi sepertinya sulit deh Bu. Karena apa? Untuk mengatasi perbedaan tersebut, ini pendapat di antara mereka itu sangat gapnya banyak Bu, jauh ya. Karena mungkin kesibukan dari masing-masing juga ya Bu. Menarik
ya Pak ya. Nah, kalau sekarang nih guru-guru di sekolah Bapak ya, kalau misalnya dilevelkan itu kira-kira ada di level berapa nih? Bisa dibilang antara beragam sih Bu ya. Ya kalau saya pikir ada mungkin 5 sampai 6 lah Bu. 5 sampai 6 gitu ya. Iya Bu. Kalau dengar dari cerita Bapak nih ya Pak ya, Bapak ingin guru-guru itu berada di level berapa sebetulnya? Ya saya sebenarnya pengen ideal sih Bu, pengen ideal. Tapi ya paling tidak bisalah antara 9 atau juga bisa 10. Oh, lebih bagus lagi ya Pak ya. Untuk sampai di level yang tadi Bapak sebutkan di antara 9 sampai ke 10 mungkin ya Pak ya. Kira-kira nih apa yang bisa Bapak lakukan? Sepertinya ini saya bisa meningkatkan komunikasi dan manajemen tim di antara mereka itu. Memanage ya. Iya. Sangat menarik nih Pak. Bisa diceritakan Pak bagaimana tuh langkah Bapak ya yang akan Bapak ambil gitu kira-kira? Oh iya, langkah-langkah yang mungkin saya bisa ambil ini Bu, karena gini, lebih sering berinteraksi dengan mereka gitu ya, jadi ngobrol dengan mereka. Mungkin juga saya perlu memberikan lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk bicara. Nah, bukan hanya saya yang memimpin gitu Bu. Seperti misalnya pembagian panitia dalam kegiatan, mungkin juga dalam kombel Bu, komunitas belajar, atau juga mungkin di event-event tertentu yang bisa dilakukan baik di tingkat sekolah maupun tingkat-tingkat yang lain. Jadi itu rencana ya yang akan Iya, Bapak terapkan. betul Ibu. Itu udah sangat baik itu Pak. Iya Bu. Bapak merasa siap nih Pak untuk mencoba gitu ya Pak melakukan yang tadi sudah Bapak angan-angankan akan Bapak lakukan gitu Pak. Saya kira udah siap sih Bu, udah pasti itu konsekuensi saya lah. Untuk meningkatkan tadi itu tentang pengelolaan manajemen diri dan kolaboratif. Udah bagus banget tuh ya Pak ya. Terus kemudian kira-kira nih Pak siapa saja ya Pak ya yang bisa membantu Bapak dan mengkoordinasikan kegiatan tersebut? Ya tentunya saya bisa minta bantuan kepada guru-guru di sekolah saya, dan mungkin juga saya bisa meminta bantuan atau berkoordinasi dengan Bapak pengawas binaan ya Bu. Itu misalnya lebih bisa membimbing ke guru-guru. Terus rencana Bapak nih untuk Bapak melakukan aksi tersebut gitu ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Pak Bapak bisa mulai action gitu Pak ngelakuin itu? Bismillah, mudah-mudahan saya bisa mencobanya menerapkan hal tadi minggu depan deh Bu. Minggu depan ya Pak ya. Sangat bagus banget itu Pak. Iya. Semoga berjalan lancar ya Pak ya. Amin. Dari perbincangan kita nih ya Pak ya, dari awal sampai tadi, kira-kira apa nih yang bisa Bapak dapatkan dari perbincangan kita ini ya Pak ya? Jadi ada beberapa hal yang bisa saya dapatkan Ibu. Di awal saya bingung nih Bu, bagaimana ini untuk menentukan atau memecahkan masalah ini. Tapi dengan ngobrol sama Ibu, sekarang saya tahu bagaimana harusnya ya. Lebih sering berinteraksi dengan mereka, memberikan lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk berbicara, mungkin ngobrol dengan saya, mungkin juga sharing di komunitas-komunitas kombelnya, bukan hanya saya sebagai pemimpin satu arah gitu ya, itu kan memutus rantai untuk saling komunikasi. Jadi seperti misalnya tadi saya sampaikan di kombel, di kepanitiaan atau event-event yang lain. Oke, kalau gitu tadi kan Bapak mengatakan akan melaksanakan ini minggu depan ya Pak ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi deh Pak ya minggu depan ya Pak ya. Setelah Bapak menerapkan proses tadi, kita akan berbincang kembali nih Pak. Tidak apa-apa ya Pak ya?
sangat sangat tidak paham Bu. Saya malah lebih senang saya gitu Bu. Terima kasih Pak. Untuk minggu depan berarti kita jumpa lagi. Saya pengen dengar nih Pak cerita Bapak kelanjutan dari tindakan aksi Bapak ya Pak ya. Siap Ibu, siap. Kalau gitu punten nih Pak, kita diskusinya kita akhiri dulu sampai di sini ya Pak ya. Nanti kita jumpa lagi di minggu depan. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah Sama-sama, Bapak. membersama saya. Sama-sama Bapak. Baik. Sampai jumpa lagi Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Yanuar, saya perhatikan ketika coaching dengan Pak Uus, luar biasa, sangat aktif bertanya, mendengarkan dengan seksama. Nah, apa yang sudah dilakukan nih pada saat coaching kali ini? Alhamdulillah ya Pak ya, tadi saya sudah mencoba menerapkan prinsip-prinsip pada coaching itu sendiri dengan menciptakan kemitraan. Kemudian saya juga sudah mencoba untuk melakukan proses secara kreatif, dan saya juga sudah memaksimalkan kompetensi yang ada pada coaching saya. Kemudian selain itu juga saya sudah mencoba menerapkan kompetensi yang ada pada kompetensi inti ya Pak ya, pada coaching itu saya sudah mencoba menghadirkan diri saya secara penuh. Kemudian saya juga sudah mencoba mendengarkan secara aktif, dan saya juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang saya kira itu sudah berbobot ya Pak ya. Kemudian melalui percakapan coaching itu saya kira saya sudah mencoba menerapkannya sebaik mungkin dengan sesuai aturan tirta ya Pak ya. Jadi saya sudah menanyakan kepada kunci itu tujuannya, kemudian sudah identifikasi permasalahannya, kemudian saya juga sudah mencoba mengarahkan pada rencana aksinya, kemudian hingga sampai ke tahap tanggung jawabnya Pak. Luar biasa Ibu. Izinkan saya memberikan catatan-catatan ya ketika Ibu sedang coaching. Saya perhatikan Ibu sudah menggunakan prinsip coaching ya, luar biasa, tidak canggung dengan coachingnya, menggali potensinya, luar biasa. Dan tadi juga kompetensi inti dari coachingnya sudah dilakukan, yaitu terbuka ya, membuat pertanyaan berbobot ya, mendengarkan aktif, tidak melamun ya, memperhatikan coachingnya, dan hadir penuh di saat coaching. Tadi juga saya perhatikan dan dengarkan alur tirtanya sudah sesuai dari tujuannya ya, dari identifikasi, terus digali, terus munculkan rencana yang akan dilakukan coach, dan tanggung jawabnya juga ditanyakan sebagai coach. Nah, izinkan juga saya menanyakan pertanyaan terakhir ini Ibu. Kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan untuk coaching ini? Iya Pak, baik ya Pak ya, saya mencoba melakukan latihan kembali kali ya Pak ya. Sering melakukan latihan coaching ini secara lebih intensif mungkin ya Pak ya. Jadi sehingga saya bisa mencoba hadir untuk mendengarkan secara aktif, dan saya juga mencoba untuk lebih giat lagi merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, sehingga bisa ketika saya melakukan coaching selanjutnya itu bisa lebih baik lagi Pak. Luar biasa Ibu, sudah ingin ada yang ingin dikembangkan lagi dari keterampilan coaching ini. Terima kasih atas pertemuan hari ini, luar biasa Ibu. Semoga
kompetensi coachingnya lebih baik lagi. Terima kasih banyak nih Pak atas Iya. bantuan untuk membimbing saya lagi nih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.